Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui video ini, Ibu akan jelaskan tentang soal-soal aplikasi turunan. Konsep yang kita pegang adalah tentang fungsi naik dan fungsi turun. Sederhana saja, maka jika ada f yang adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan pada setiap interval x anggota I, maka yang pertama, f aksen x lebih dari 0, maka fungsi selalu naik pada interval I. Jika f aksen x kurang dari 0, maka fungsi selalu turun pada interval I. Jika f aksen x lebih dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah turun pada interval I. Sedangkan jika f aksen x kurang dari sama dengan 0, maka fungsi tidak pernah naik pada interval I. Nah, kalian cukup pegang ini. Ini akan menjadi modal kalian menyelesaikan soal-soal aplikasi turunan. Kita lihat contoh soal. Contoh soal yang pertama, grafik Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x tambah 7 turun untuk X yang memenuhi. Kita lihat penyelesaiannya. Nah, grafik Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 2x tambah 7 turun jika Y aksen kurang dari 0. Ini kita ambil dari konsep tadi. Nah, berarti langkah kita pertama adalah mencari Y aksen. Turunan dari Y. Turunan dari Y ini maka 6x kuadrat min 6x min 12. Lalu, kita harus membuatnya kurang dari 0 berdasarkan syarat ini. Sehingga kita punya 6x kuadrat min 6x min 12 kurang dari 0. Nah, ini kita bisa sederhanakan sehingga menjadi x kuadrat min x min 2 kurang dari 0. Kita lihat bentuk terakhir adalah pertidaksamaan kuadrat. Maka selesaikanlah dengan cara pertidaksamaan kuadrat. Masih ingat, langkah pertama adalah mencari pembuat 0. Mencari pembuat 0 dengan cara memfaktorkan. Faktorkan persamaan kuadrat ini tadi, maka kalian akan punya x min 2 kali x plus 1 sama dengan 0. Dengan kata lain, x sama dengan 2 atau x sama dengan min 1. Lalu, gambarkanlah 2 dan min 1 ini pada garis bilangan. Min 1, 2 dengan posisi seperti ini, maka garis bilangan terbagi 3 daerah. Daerah 1, daerah 2, daerah 3. Selanjutnya, tugas kalian adalah menguji nilai fungsi pada masing-masing daerah ini. Caranya adalah dengan mengambil titik sampel. Contoh, paling mudah adalah kita ambil titik sampel di tengah ini, di daerah kedua. Karena daerah kedua ini antara min 1 sampai 2, maka paling mudah ambillah 0. 0 kita substitusi ke sini. 0 kuadrat dikurangi 0 dikurangi 2, hasilnya adalah min 2. Maka berilah tanda min pada daerah yang kedua ini. Nah, berdasarkan sifat pertidaksamaan kuadrat, jika daerah yang tengah ini adalah negatif, maka ruas kiri dan kanannya pastilah positif. Nah, selanjutnya, manakah yang harus kita pilih sebagai selesaian? Karena tadi soalnya adalah turun dengan syarat Y aksen kurang dari 0. Kalau kurang dari 0, maka yang kita pilih adalah yang negatif. Jadi kesimpulannya, grafik Y sama dengan 2x pangkat 3 min 3x kuadrat min 12x plus 7 turun pada interval X yang lebih dari min 1 kurang dari 2. Atau optionnya adalah B. Nah, bagaimana jika soal cerita seperti ini? Suatu perusahaan memiliki X karyawan yang masing-masing memperoleh gaji 150X dikurangi 2X kuadrat rupiah. Total gaji seluruh karyawan akan mencapai maksimum jika cacah karyawan itu adalah... Nah, kita lihat penyelesaiannya. Kita harus membuat dulu fungsi total gaji karyawan. Kita misalkan fungsi total gaji karyawan adalah Z. Maka Z adalah X kali 150X dikurangi 2X kuadrat. Lalu
Kalikanlah X sehingga Z menjadi 150X kuadrat dikurangi 2X pangkat 3. Total gaji karyawan akan maksimum jika Z aksen sama dengan 0. Maka carilah Z aksen. Turunan dari 150X kuadrat adalah 300X. Turunan dari min 2X pangkat 3 adalah min 6X kuadrat. Dengan syarat ini, maka 300X dikurangi 6X kuadrat sama dengan 0. Kita amati bahwa bentuk terakhir adalah persamaan kuadrat. Sehingga untuk mencari X, kita faktorkan. Faktornya adalah X kali 300 min 6X sama dengan 0. Oleh karena itu, X sama dengan 0 atau 300 min 6X sama dengan 0. Atau X sama dengan 0, X sama dengan 50. Jadi, banyaknya karyawan adalah 50. Sesuai dengan option A. Nah, jika ditanyakan berapa total gaji karyawan, maka kita tinggal mensubstitusikan X sama dengan 50 pada Z, pada fungsi Z. Maka kita akan punya seperti ini. Setiap X kita ganti dengan 50, maka hasilnya adalah Rp125.000. Kalian juga bisa lakukan perhitungan ini dengan menggunakan kalkulator saintifik dengan menginputkan sesuai tulisan kita. Nah, jadi kesimpulannya bahwa total gaji karyawan maksimumnya adalah Rp125.000 untuk 50 orang karyawan. Nah, itulah beberapa contoh sebagai latihan kalian. Silahkan kerjakan soal-soal berikut ini.